Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kasih dan karunia-Nya saja saat ini kita boleh menikmati waktu yang terbaik yang kita boleh berikan kepada Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji dan mempermuliakan Tuhan dan tiba saatnya kita akan kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus nyata di dalam hidup kita, supaya firman Tuhan tidak sekedar kita dengarkan saja, tapi boleh dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memberikan kepada kita semua pengertian, supaya firman Tuhan boleh benar-benar mengambil tempat yang terbaik di dalam hati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah, boleh memberikan kepada kami semua pengertian, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami dengan kuasa-Mu dan kami rindu firman Allah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami untuk membawa kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu membangun setia. Yang akan terambil dalam 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-13. Namun, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 20, sebagai ayat pembuka kita, yaitu Amsal pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-6. Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita membaca dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 ini, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat ini memberikan fakta tersirat bila setia adalah hal yang sangat mahal dan berharga, dan tidak semua orang memilikinya. Yang kedua, setia memiliki nilai lebih tinggi dari sekadar baik hati. Karena tidak semua orang yang baik hati bisa setia. Tetapi orang yang setia sudah pasti baik hatinya. Makanya sering kita jumpai ada orang yang baik hati, suka menolong, dermawan, tetapi kemudian dia melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena tidak ada korelasi antara baik hati dan setia. Tetapi orang yang setia itu pasti baik hatinya. Dan yang ketiga, dari Amsal 20 ayat yang ke-6 ini kita menemukan fakta bahwa langkahnya orang yang setia bukan berarti tidak ada orang yang setia. Artinya begini, masih ada orang yang setia seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal ini, saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan harus dapat mewujudkan setia itu dalam kehidupan kita sebagai identitas Kristen kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kelangkaan kesetiaan harus dijawab dengan keberadaan kekristenan kita pada masa kini. Hal ini dimungkinkan karena apa? Karena ketidaksetiaan itu telah berakibat kepada hancurnya hubungan rumah tangga, keluarga, antara orang tua dan anak, orang tua dan menantu, dan lain sebagainya.
Ketidaksetiaan juga telah berakibat kepada hancurnya rumah tangga karena terjadinya perceraian. Kemudian ketidaksetiaan juga telah berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan dan lain-lain. Terutama di dalam iman kita, ketidaksetiaan kita akan berakibat kepada hukuman Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, banyak oknum orang Kristen, kalau kita melihat ke dalam diri kita, menyebut diri baik hati. Kita harus senantiasa waspada dengan istilah ini. Tetapi tidak mampu untuk membangun setia, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam iman. Oknum ini sering mengatakan atau sering menjadikan kebaikan hati tadi sebagai sebuah topeng untuk menutupi kelemahannya dalam hal kesetiaan. Oleh karena itu, penulis Amsal mengajarkan tentang orang yang setia adalah orang yang akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara bisa baca dalam Amsal pasal 2 ayat 8. Orang yang setia itu menutupi perkara dan tidak membuka rahasia orang lain. Amsal 11 ayat yang ke-13. Orang yang setia itu berkata jujur dan dikenan Tuhan. Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang setia itu mendatangkan kesembuhan. Amsal 13 ayat yang ke-17. Orang yang setia itu tidak berbohong. Amsal 14 ayat yang ke-5. Orang yang setia menyelamatkan hidup. Amsal pasal 14 ayat 25. Orang yang setia itu memiliki sifat yang diinginkan oleh banyak orang. Amsal pasal 19 ayat 22. Kasih dan setia itu melindungi raja. Amsal pasal 20 ayat 28. Orang yang setia menyegarkan hati tuannya. Amsal 25 ayat 13. Dari apa yang kita lihat dari penulis Amsal di sini, kesetiaan ini berakibat sangat baik bagi kelangsungan sebuah kehidupan. Baik dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pemerintahan, maupun bagi kesehatan kita secara pribadi. Namun faktanya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 6 yang kita baca tadi, bahwa bila orang yang setia itu sangat langka. Kelangkaan ini terjadi karena banyak orang menganggap bila berlaku setia itu merugikan dirinya. Ya, banyak orang berpikir bahwa hidup ini hanya sekali, sehingga harus dinikmati. Kemudian menjadikan manusia itu menjadi orang yang egois dan tidak belajar untuk setia, namun lebih suka untuk berlaku sesuka hatinya sendiri. Asalkan dia senang dan mendapatkan keuntungan untuk menikmati hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun setia. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, firman Tuhan. Ayat ini berdiri dalam sebuah perikop panggilan untuk ikut menderita. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius bahwa Timotius dipanggil untuk melayani Tuhan, ada bagian untuk apa? Untuk dia ikut menderita. Kenapa menderita? Karena setiap orang yang mengikut Yesus harus memikul salibnya. Orang yang mengiring Yesus harus ikut menderita aniaya. Dan Timotius harus mempersiapkan dirinya. Orang yang menderita aniaya itu adalah orang-orang yang mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Nah, melalui ayat ini, beberapa orang Kristen menganggap
ya, memiliki anggapan-anggapan yang kadangkala keliru. Yang pertama yaitu dari ayat yang kita baca tadi, beberapa orang menganggap dengan anggapan yang keliru bila Tuhan itu tahu batas kemampuan manusia untuk setia. Jadi ya berusaha sewajarnya saja untuk setia. Tidak usah ngoyo. Toh Tuhan Maha tahu batas kemampuan kita. Sehingga di dalam hal ini, sikap kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika kita berpikir bahwa ya kita tidak usah ngoyo, kita berusaha sewajarnya saja, maka kita tidak akan pernah benar-benar memiliki kehidupan Kristen yang dinamis. Ibadah kita yang menjadi sebuah ibadah yang kita lakukan secara rutin, tanpa kita memiliki sebuah tujuan yang jelas. Istilahnya orang sekolah itu, dia harus memiliki kompetensi khusus. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar yang harus dibuktikan dengan indikator-indikator keberhasilan belajar. Nah, indikator-indikator kekristenan tadi tidak tertampil dalam diri kita. Karena kenapa? Kita menganggap, ya, yang penting aku Kristen. Sehingga nggak usah kita berusaha ngoyo. Wajar-wajar saja menjadi orang Kristen. Karena kenapa? Toh Tuhan tahu. Ini adalah cara pandang yang keliru kepada ayat ini. Cara pandang yang keliru lagi dari ayat ini yaitu Tuhan itu selalu memberikan ampunan kepada orang yang tidak setia. Jadi ya selama masih bisa minta ampun, kenapa harus repot? Ya. Sekarang berdosa, sebentar lagi kita minta ampun. Sekarang tidak setia, ya tinggal minta ampun. Kan Tuhan Maha mengampuni. Sehingga pemikiran yang demikian akan membuat kita memiliki sikap yang salah kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa ampunan dari Tuhan terhadap ketidaksetiaan manusia sering kita anggap sebagai sebuah ampunan yang unlimited. Karena Tuhan Maha mengampuni, maka sering dimengerti bila seakan-akan pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Padahal orang percaya harus tahu bila pengampunan dari Tuhan itu terbatas. Hanya kepada orang pilihannya. Siapa orang pilihannya itu? Orang pilihannya yaitu orang yang ketika bertobat dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya, dengan tidak menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya dan tidak menganggap remeh setiap karunia Tuhan. Saudara orang Kristen, kita mengerti arti kesetiaan. Baik kesetiaan kepada pasangan kita, kesetiaan kepada gereja kita, kepada pelayanan kita, kesetiaan juga kepada bangsa dan negara, dalam hal mentaati setiap peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku. Lantas kita dengan sengaja melanggar, hanya karena kita mengatakan, toh Tuhan Maha mengampuni, maka kita belum termasuk dari orang yang bertobat. Kita belum termasuk dari orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan orang-orang yang belum dibenarkan oleh Allah ini, doa-doanya bukan doa-doa orang benar yang memiliki kuasa. Kalau kita memang memiliki dan rindu memiliki doa yang berkuasa, kita harus belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, kita perlu tahu bahwa 2 Timotius pasal 2 ayat 13 tidak sedang mengatakan atau membiarkan saudara dan saya untuk hidup dalam ketidaksetiaan. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 13 ini menyatakan kebenaran tentang apa? Yang pertama bahwa manusia tanpa Tuhan tidak akan pernah mampu untuk setia. Sekali lagi, bahwa manusia tanpa Tuhan tidak akan pernah mampu untuk setia.
Frase dari kata jika kita tidak setia, ini menyiratkan makna bila manusia adalah tempatnya salah. Bahkan manusia pertama yang dibentuk Tuhan sendiri, tanpa belajar tidak setia, sudah dapat berbuat tidak setia kepada Tuhan dengan apa? Dengan memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Sehingga kata jika kita tidak setia akan lebih bermakna kepada pertama, yaitu unsur tidak sengaja berbuat tidak setia karena ketidaktahuan. Unsur ini bisa diampuni. Yang kedua yaitu unsur kesengajaan karena merasa memiliki kehendak bebas yang harus digunakan. Unsur ini masih bisa diampuni. Tetapi unsur yang ketiga yaitu unsur mencobai. Yaitu ada suatu kesengajaan yang dibuat bukan karena kehendak bebas, tetapi karena sebuah kudeta kepada perintah Allah. Firman Tuhan katakan ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menentang Roh Kudus, Roh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang mencobai Tuhan itu sama dengan iblis. Mencobai Tuhan Allahnya. Di dalam hidupnya tidak ada Roh Kudus, dia menentang keberadaan Roh Kudus itu. Dia melawan apa yang menjadi keinginan Roh. Sehingga ketika kita hidup terus hingga mati kita melawan apa yang menjadi kehendak Allah, maka pengampunan itu tidak menjadi bagian kita. Karena itu jangan pernah kemudian kita mencobai Tuhan. Kita bertobat. Jangan berkata so far so good, sejauh ini baik-baik saja. Waktunya ibadah aku sengaja tidak beribadah. Toh tidak terjadi apa-apa. Waktunya doa aku tidak doa, toh tidak terjadi apa-apa. Ya kadang-kala Tuhan mengizinkan itu. Ya. Tetapi ada waktunya yang Tuhan akan buat untuk kita semua. Karena setiap buah itu akan matang pada waktunya. Dan barang siapa menabur, dia akan menuai. Firman Tuhan katakan menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Kalau kita saat ini menabur hal-hal yang buruk, kita mau cabut itu dan kita mau buang itu, kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama masih bisa dikatakan hari ini, Tuhan menerima saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita mengerti tadi itu, hendaknya kita sebagai orang percaya sadar bila yang pertama tidak ada manusia yang benar-benar setia. Dan yang kedua, setiap usaha manusia di bawah dosa tidak akan dapat membuat manusia itu mampu untuk membangun kesetiaan yang benar. Karena itu sebagai orang percaya, hendaknya kita harus terus membangun iman dan percaya kita. Untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang akan memungkinkan kita mengalami pengampunan dari Allah untuk hidup didamaikan dengan Allah. Kita sudah menerima Tuhan. Aku sudah dari kecil lahir menjadi Kristen. Tapi saya perlu ingatkan menerima Tuhan Yesus Kristus itu bisa dikatakan setiap hari. Untuk terus mengingatkan kita. Kita adalah milik Kristus. Tuhan menghendaki kita memiliki kasih yang mula-mula. Sehingga setiap saat, setiap waktu saudara bisa menerima Dia untuk mengingatkan kita. Bukan mengulang-ulang, tidak. Tapi mengingatkan kita terus-menerus bahwa kita adalah milik Kristus. Dan aku menerima Yesus sebagai Juru Selamatku dan aku harus hidup dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dan yang kedua,
Mari kita bersama-sama hidup dalam pimpinan Roh Kudus untuk memiliki kesetiaan yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya harus menunjukkan, menampilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah kesetiaan itu. Sehingga kalau kesetiaan tidak tertampil dalam diri kita, baik setia kepada pasangan kita, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada pelayanan kita, setia kepada Tuhan kita, maka kita masih belum benar-benar hidup dalam kemenangan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika yang pertama tadi dari 2 Timotius pasal 2 ayat 13 menyatakan kebenaran tentang manusia tanpa Tuhan tidak akan pernah mampu untuk setia. Yang kedua yaitu kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah karena ketidaksetiaan kita. Pernyataan Dia tetap setia dengan dimulai dari kata jika kita tidak setia, tidak bermakna bila Tuhan itu dengan sabar membiarkan kita tidak setia. Tuhan seakan-akan sangat membutuhkan kita. Seperti karena sedang membutuhkan suara kita untuk memilih Dia. Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak bersikap demikian. Tetapi pernyataan Dia tetap setia memiliki makna bahwa Tuhan tetap setia karena setia itu adalah identitasnya. Dengan kata lain, mustahil Dia tidak setia. Malah kemudian hal ini bisa menggambarkan bila ketidaksetiaan itu bukan berasal dari Tuhan. Jika ada orang Kristen yang tidak setia, baik itu kepada janji nikahnya, tidak setia kepada setiap aturan, tidak setia kepada kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, tidak setia kepada setiap perintah-perintah Tuhan sebagai warga jemaat, jelas ia adalah orang Kristen yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Sehingga dapat dikatakan bila kesetiaan Tuhan tidak pernah terkondisi. Dan yang kedua, kesetiaan Tuhan itu kuat. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu tetap tidak berubah. Karena seperti Dia juga tidak pernah berubah. Sehingga makna Dia tetap setia bukan berarti Dia tetap setia kepada kita, tidak. Tetapi perbuatan-perbuatan kita tidak akan pernah merubah ketidaksetiaan Tuhan. Tidak akan pernah merubah kesetiaan Tuhan. Maaf. Tuhan akan tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Karena Allah adalah setia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai orang percaya ya, harus mampu untuk membangun setia. Kita membangun setia dari apa yang kita pelajari hari ini. Bukan untuk alasan agamawi, tetapi untuk alasan yang rohani. Bukan hanya sekadar kita melakukan perintah agama kita, tetapi karena sebuah alasan rohani. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang menggerakkan kita untuk setia. Sehingga kita tidak mungkin tidak setia jika kita adalah milik Allah. Yang kedua, kita membangun setia bukan untuk tujuan yang sementara, tapi untuk tujuan yang kekal. Banyak orang setia hanya untuk hal-hal yang temporal, hanya untuk hal-hal yang sementara. Sehingga ketika yang sementara tadi sudah dia dapat, dia bisa berubah tidak setia. Tapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan tidak demikian. Karena kita berorientasi kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya. Membangun setia
tidak sebatas ucapan, tetapi tindakan. Jangan sampai kita puas hanya berkata-kata setia, setia, setia. Puas menyanyi setia, setialah, setialah sampai mati. Tetapi kita tidak pernah memiliki sebuah tindakan untuk setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan kita hidup melakukan setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir, membangun setia seharusnya tidak sebatas angan-angan, tetapi harus menjadi kenyataan. Jangan mengatakan nanti, nanti, nanti. Nanti Tuhan, nanti. Jika saat ini adalah waktunya, yuk sekarang kita berkomitmen untuk setia. Baik kepada pasangan saudara, kepada pelayanan-pelayanan saudara, kepada Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan momentum itu. Kita tidak kehilangan momen itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kita membangun setia kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada tanggung jawab kita sebagai warga negara, terlebih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu hari ini. Mengajar kami kembali untuk setia. Tuhan mengoreksi hati kami, Tuhan menilik hati kami. Supaya kalau ada ketidaksetiaan dalam diri kami boleh dibersihkan dari ketidaksetiaan itu. Dan bila Roh Kudus, Roh Allah memampukan kami, untuk kami boleh membangun setia, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan kemampuan mereka untuk setia. Kepada pasangan mereka, kepada pekerjaan, kepada tanggung jawab sebagai warga negara, dan kepada Tuhan terlebih utama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar urapan Allah nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami semua. Ini doa kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami, kami persembahkan kepadamu. Di dalam namalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan.